Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Jamaah salat subuh Masjid Al-Hidayah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Alhamdulillah, tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Rabb yang kebaikannya kepada ana dan antum tidak memiliki garis tepi. Allah Rabb yang kenikmatan diberikan kepada saya dan Bapak tidak memiliki garis finish. Allah Rabb yang sempurna di dalam nama, Allah Rabb yang sempurna di dalam sifat, dan Allah Subhanahu wa taala Rabb yang sempurna di dalam segala perbuatannya. Tidak ada keberuntungan bagi kita selaku hambanya, kecuali ana dan antum menggantungkan segala urusan dan perkara kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujian dan musibah yang Allah berikan kepadaku dan kepadamu itu hanyalah rintikan gerimis dan seujung kuku. Akan tetapi kenikmatan dan kebaikan Allah yang datang dalam teras kehidupan ana dan antum ikhwan itu layaknya samudra yang tidak memiliki garis tepi dan garis ujungnya, dan layaknya hujan yang deras berbulan-bulan tanpa henti. Semoga ujian dan musibah serta penyakit yang datang dalam teras kehidupan saya dan Bapak tidak menjadikan diri kita amnesia terhadap kenikmatan dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah senantiasa membimbing kita dalam setiap titian kebaikan, dan Allah tidak pernah meninggalkan ana dan antum walaupun sekejap mata. Amin. Jamaah salat subuh Masjid Al-Hidayah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Hari ini kita masih melanjutkan pembahasan kitab 40 karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita membahas kitab ini? Setidaknya ada dua alasan besar yang harus kita mengerti dan pahami. Satu, Bapak, tidak ada obsesi terbesar dalam kehidupan kita selaku hambanya, kecuali ana dan antum mendapatkan cinta dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kenapa kita membahas kitab ini? Karena sesungguhnya hari ini saya dan Bapak menjadi seorang musafir. Kita hari ini berjalan, Pak, dan garis finish kita adalah kematian. Ada yang meninggal usia 40 tahun, injak garis ajal, meninggal. Ada yang kemudian umurnya hanya 50 tahun, injak garis ajal, meninggal dunia. Yang kita khawatirkan bukan matinya, yang kita khawatirkan bukan kematian. Karena kematian itu sesuatu yang pasti dan keniscayaan yang datang dalam teras kehidupan manusia. Tapi yang kita khawatirkan saat injak garis ajal, karakter apa yang terakhir yang kita bawa menuju Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita belajar satu demi satu sampai nanti nomor ke-40. Kemarin kita sudah membahas 6, Pak, karakter yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karakter yang pertama, hamba yang Allah cintai di bawah kolong langitnya, di atas muka buminya. Mereka adalah orang yang senantiasa membersihkan dirinya dari perkara najis dan hadas. Orang-orang yang menjaga dirinya dari perkara najis dan hadas. Orang-orang yang senantiasa toharoh. Mereka termasuk karakter hamba yang Allah cintai. Yang kedua, karakter hamba yang Allah cintai di bawah kolong langitnya, di atas muka buminya adalah mereka orang-orang yang senantiasa membersihkan dirinya dari perkara maksiat, dosa, dan kedoliman. Karena hamba yang Allah cintai bukan hanya mereka yang panjang rukuknya saja, bukan yang panjang sujudnya saja, bukan yang banyak tawafnya saja, tapi salah satu karakteristik hamba yang Allah cintai yang sudah ana dan antum pelajari adalah mereka orang-orang yang bertaubat. Karakter yang ketiga yang sudah kita bahas, hamba yang Allah cintai, mereka adalah yang senantiasa melakukan kebaikan. Muhsinin, innallaha yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan. Kebaikan kita kepada Allah dan kebaikan kita kepada makhluk. Kebaikan kita kepada Allah yaitu dengan kita memurnikan ibadah kita 100% pure karena Allah Subhanahu wa taala. Karakter yang keempat yang sudah ana dan antum bahas adalah mereka orang-orang yang senantiasa mengikuti syariat Allah dan syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak ada syariat yang paling detail, Bapak, mengatur kehidupan ana dan antum selaku hambanya Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali syariat Allah dan syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karakter yang kelima yang sudah kita bahas adalah mereka yang senantiasa bersabar. Sabar terbagi menjadi 3: sabar dalam ketaatan, sabar dalam meninggalkan larangan, dan sabar ketika menghadapi ujian dan musibah. Dan sabar yang paling tinggi bukan sabar ketika menghadapi musibah. Sabar yang paling tinggi adalah sabar kita ketika kita hari ini istiqomah, taat, mengikuti apa yang Allah dan Rasul sampaikan. Karakter yang keenam yang sudah ana dan antum bahas kemarin adalah orang-orang yang bertakwa. Hari ini kita akan membahas karakter yang ketujuh, Pak, yaitu orang-orang yang bertawakal. Syekh Abdul Badawi Al-Khalafi, Bapak, memasukkan orang-orang yang bertawakal itu pada karakter yang ketujuh ketika beliau mencantumkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Ali Imran ayat yang ke-159. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertawakal. Tahukah kita, ikhwan, sesungguhnya salah satu amalan yang diminta oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
kepada Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang paling Allah cintai. Makanya kalau kita melihat Pak, doanya Nabi yang tidak pernah beliau tinggalkan bukan hanya Rabbana atina saja. Doanya nabiku dan nabimu yang tidak pernah beliau tinggalkan bukan hanya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a saja. Tapi salah satu doa Nabi yang selalu beliau lazimi adalah Nabi meminta amal-amal yang paling Allah cintai. Mana redaksi doanya Ustaz? Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Nabi meminta kepada Ar-Rahman dan Ar-Rahim 3 cinta Pak. 1 cintanya Allah, 2 cintanya orang yang mencintai Allah dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Kaum Muhajirin dan Ansor, orang-orang saleh. Yang ketiga, Nabi meminta amal-amal yang paling Allah cintai. Dan salah satu amal yang paling Allah cintai ketika ana dan antum hari ini menghambakan diri kepada Allah adalah amalan itu amalan tawakal, Pak. Tawakal ini berat, Pak. Karena amalan itu ada 2, Pak. Ada amal dohir, ada amal batin. Dan tawakal ini termasuk amal batin, Pak. Amal dohir itu apa Ustaz? Amal yang nampak Pak. Sholat anak dan antum amalan dohir. Umrah saya dan bapak amalan dohir. Bapak ketika umrah haji itu amalan dohir. Sodakoh bapak ketika habis subuh kemudian memasukkan uang itu amalan dohir. Kelihatan Pak. Lalu apa amalan batin Ustaz? Ridho amalan batin Pak. Ikhlas amalan batin. Tawakal amalan batin Pak. Makanya tolong ketika kita hari ini memahami tawakal, maka kita akan memberikan 3 poin Pak. Poin yang pertama yang harus kita pahami, tawakal itu amalan batin Pak. Maka tidak boleh kita serampangan dan gampang memvonis serta menjatuhi hukuman kepada orang dengan mengatakan dia tidak tawakal. Banyak di antara anak dan antum Pak memvonis amalan batin seseorang. Amalnya dia tidak ikhlas. Urusan ikhlas tidak ikhlas antara dia dengan Allah. Ya. Karena banyak Pak hari ini orang ketika melihat amal seseorang yang amalan batin, dia mudah untuk memvonis dan menghakimi Pak. Padahal anak dan antum tidak dipilih oleh Allah menjadi nabi dan rasul untuk kemudian menghakimi seseorang. Ya. Berapa banyak Pak kita melihat kan ada seorang istri ketika istri itu tidak dibekali dengan ilmu, kemudian ada suaminya yang pulang ke rumah Pak hanya membawa duit 50.000. Kemudian istrinya mengatakan, suami saya tawakalnya kurang. Ya. Tanya nanti kita akan bahas apa definisi tawakal itu. Ada orang Pak rumahnya kemudian lantai 2, dagangannya laris, persentase hartanya itu bertambah. Lalu dengan mudah kita mengatakan dia tawakalnya sukses. Ketika kita kemudian palingkan wajah kita kepada saudara kita yang mungkin ketika dagang kemudian bangkrut, kemudian kolab dan lain sebagainya, dengan mudah kita mengatakan tawakalnya gagal di hadapan Allah. Ingat Pak, sukses dan gagalnya tawakal itu bukan diukur dengan persentase harta. Ya. Makanya perhatikan. Ya, jangan sampai anak dan antum menjadi orang yang kemudian salah kemudian menghakimi dan mudah menghakimi seseorang. Makanya kita akan memahami Pak, orang Pak dibagi berdasarkan persentase harta. Kata Nabi SAW itu ada 4 Pak. Allah membagi orang itu dengan persentase harta itu ada 4. 1, ada yang muasaun lahu fid dunya, muasaun lahu fi akhiratihi. Ada orang yang lapang dunianya, Pak, gampang dia nyari duit, muasaun lahu fi akhiratihi, dia lapang juga kehidupan akhiratnya. Seperti siapa, Pak? Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan. Abdurrahman bin Auf kalau antum membaca sirahnya, Pak, Masya Allah sahabat yang tidak bisa miskin, salah satunya Abdurrahman bin Auf, Pak. Beliau itu pernah dikabarkan oleh Nabi SAW, Pak. Jazakallah khair. Nabi itu mengabarkan kalau ada laki-laki di antara umatku yang dia nanti tertatih-tatih untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abdurrahman bin Auf itu ngangkat tangannya. Apakah itu saya wahai Rasulullah? Benar wahai Abdurrahman bin Auf, karena banyaknya hartamu maka hisabmu begitu panjang. Makanya rumusnya harta apa ada 2. Kalau kita nyarinya halal, hisabnya panjang. Kalau kita nyarinya dari yang syubhat dan haram, azabnya pedih. Makanya Nabi dan Rasul yang terakhir masuk surga siapa Pak? Nabi Sulaiman alaihissalam. Hisabnya panjang Pak. Ya, Abdurrahman bin Auf ketika dikabari Rasulullah nanti tertatih-tatih untuk memasuki jannahnya Allah Subhanahu wa taala, beliau Pak kemudian membeli kurma busuk milik kemudian penduduk Madinah, penduduk Ansor. Ketika itu Pak, orang yang dibeli itu kaget.
wahai Abdurrahman bin Auf, sahabat besar kami, kenapa engkau membeli kemudian kurma busuk kami? Padahal kurma busuk ini tidak ada manfaatnya bagi dirimu. Maka Abdurrahman bin Auf ketika membeli mengatakan, karena baru saja tadi pagi aku mendengar Rasulullah SAW mengabarkan, aku termasuk laki-laki di antara umatnya Nabi yang nanti kemudian ketika itu dibeli Pak sama Abdurrahman bin Auf kurma yang mau busuk itu. Ketika dibeli dibawa pulang ke rumahnya. 2 bulan, 3 bulan Pak, Allah mentakdirkan Pak, ada utusan dari kabilah Yaman Pak. Yaman itu banyak kabilah Pak, banyak suku. Maka salah satu kemudian rajanya di Yaman ini sedang sakit. Utusannya itu nyampe kepada Rasulullah SAW di kota Madinah. Ketika itu berkata, ya Rasulullah, raja kami sedang sakit wahai Rasul. Dan tabibnya, dokternya itu mengatakan, salah satu ramuan penyembuhnya, obatnya itu adalah kurma yang mau busuk. Bapak bisa coba, kurma itu kalau mau busuk itu Pak, butuh waktu hampir 1 tahun atau 2 tahun Pak. Dia bisa 1 bulan, lebih dari 1 tahun Pak. Kemudian Rasulullah mengatakan tidak ada yang memiliki kurma yang mau busuk dengan spesifiknya di atas kecuali adalah sahabatku yang bernama Abdurrahman bin Auf. Rumahnya di sana, silahkan datangi. Didatangi Pak rumahnya, diketuk pintu rumahnya. Assalamualaikum Abdurrahman. Waalaikumsalam. Kami mendapat kabar dari Nabi SAW, antum termasuk salah satu orang yang memiliki kurma busuk dengan jumlah kuantitas yang begitu banyak. Betul, saya kemarin membeli kurma busuk miliknya penduduk Ansor. Karena Nabi mengabarkan kepadaku, aku termasuk laki-laki yang berat nanti hisabnya di hadapan Allah karena banyaknya harta dan kekayaanku selama hidup di dunia. Kemudian utusannya ngomong, Pak, bolehkah kami membeli kurmamu wahai Abdurrahman bin Auf dengan harga 5 kali lipat dari kamu kulakan? Abdurrahman bin Auf kemudian memberikan kurma itu. Beliau kemudian berpikir, Masya Allah ya Pak, membeli kurma dengan kemudian tujuan agar memperingankan hisabnya di hadapan Allah, justru Allah menambah kemudian Masya Allah keberkahan pada diri Abdurrahman bin Auf. Makanya Masya Allah, harta kita itu sudah ditakar oleh Allah Subhanahu Wa Taala Pak. Tidak perlu kita mengorek-ngorek yang haram dan syubhat ya. Makanya yang pertama, hamba berdasarkan persentase harta, yang pertama ada orang yang lapang dunianya, lapang akhiratnya. Yang kedua Pak, ada orang yang mafturun lahu fid dunya, muasaun lahu fi akhiratihi. Ada orang yang sempit Pak dunianya, susah dia kemudian nyari uang, muasaun lahu fi akhiratihi, tapi dia lapang dalam kehidupan akhiratnya Pak. Ya. Jualan bakso tidak ada yang beli, ganti mie ayam. Jualan mie ayam bangkrut, ganti kemudian parkiran Pak. Parkiran malah kebanjiran Pak. Ganti rental mobil Pak. Rental mobil malah kemudian mobilnya dicuri sama orang Pak. Ya. Mafturun lahu fid dunya, muasaun lahu fi akhiratihi Pak. Karena semua orang yang mencari harta Pak, tidak Allah berikan harta langsung Pak. Masa Ustadz? Iya Pak. Berapa banyak kita melihat Pak, orang yang kerja dari jam 3 pagi Pak, pulang jam 10 malam Pak Dr. Agus, itu hanya mendapatkan 50.000. Tapi ada orang yang mungkin kerjanya dari jam 6 pulang kemudian jam 3 sore Pak, dia mendapatkan 2 juta. Ya. Makanya Masya Allah kita harus memahami, Allah kadang mentakdirkan ana dan antum dalam keadaan kesempitan, dan Allah mentakdirkan saudara kita mungkin dalam keadaan lapang. Makanya para sahabat Pak kebanyakan kaya atau miskin Pak? Miskin. Mu'dhamus sahabah fuqara. Mayoritas para sahabat itu kemudian fakir Pak. Allah uji dengan kesempitan. Kenapa? Salah satu hikmahnya agar kita mudah bersyukur. Ya. Kita mudah bersyukur Pak. Saya pernah Pak kejadian Pak, ketika saya di Solo Pak, kemudian ada seorang pengamen Pak, ibu-ibu Pak, dengan gitar yang kecil. Beliau itu pengamen kemudian menggunakan jilbab yang kemudian ala kadarnya Pak, menutup banyak kepalanya saja. Kemudian saat itu saya memberi 10.000 Pak. Kenapa saya menyebutkan nominalnya? Bukan karena riya, karena untuk ibroh Pak. Ketika saya berikan 10.000 Pak, lihat, beliau itu kemudian menciumnya, kemudian mengatakan, Mas, nggak ada susuknya. Paham susuk ya Pak? Susuk itu pokoknya ditempel di wajah Pak. Susuk itu kembalian Pak. Mas, gak ada susuknya, kebanyakan ini.
Masya Allah. Kemudian saya bilang nggak usah Bu, dibawa aja. Saat itu di Solo, kemudian lampunya hijau jalan Pak. Saya melihat dari spion Pak, beliau itu mencium duit 10.000 itu Pak. Jangan ditanya hukumnya mencium apa Pak. Ya, saya memberikan pengamen itu apa? Satu Pak sebabnya. Mungkin beliau belum tahu Pak hukumnya musik, sebagaimana anak dan antum yang sudah tahu hukumnya musik. Jangan pernah mengukur sepatu orang lain dengan ukuran sepatu kita Pak. Berikan kemudian uzur, mungkin beliau tidak memahami hukumnya musik. Jangan serampangan. Ya. Yang kedua Pak, kenapa saya memberi mungkin sebagai asbab hidayah, sebab mendapatkan hidayah. Ketika beliau pulang ngomong sama anaknya, nak, tadi ibu ketika ngamen di lampu merah nak, ada orang yang membeli 10.000. Hari ini kita bisa makan enak nak, mungkin bisa dapat beras kemudian setengah liter. Yang ketiga, kenapa saya memberikan 10.000 Pak, dan beliau kemudian menciumnya, mungkin beliau Pak opsi terakhir dari kemudian opsi-opsi yang telah dipilih yang paling buruk, beliau mengambil kemudian pengamen itu daripada mencuri. Beliau itu Pak mencium 10.000. Kita terkadang ada di kantong kita Pak duit 5.000, nggak pernah kita bersyukur kepada Allah. Syukurnya anak dan antum ketika ada 5 juta di rekening kita dan kantong kita. Kita nggak pernah kemudian bersyukur ketika ada 20.000 di kantong kita. Tapi Masya Allah banyak orang yang kita lihat kemudian sebelah mata, syukurnya mereka itu simple Pak, sederhana. Bapak bisa lihat kan, saudara anak dan antum mungkin tetangga kita Pak, diajak naik busway muter-muter sudah seneng Pak. Coba naik kemudian busway muter-muter Jakarta ke Monas, sudah seneng. Kenapa Allah uji dengan kemudian kefakiran? Agar mudah rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Masya Allah ya, makanya Allah berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat yang ke-18 Pak. Apa bunyinya? Orang yang mencari harta itu tidak selalu Allah berikan harta Pak. Mangkana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, ma nasya liman nurid, maka akan kami berikan kepada yang kami kehendaki dan kami maui Pak. Ingat, Allah mengatakan ma nasya liman nurid, bagi yang kami kehendaki dan bagi yang kami maui. Berarti kalau kita dikehendaki kaya sebagaimana Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan, maka kekayaan itu akan datang. Tapi kalau kita tidak dikehendaki kaya Pak, kita nyari dari jam 3 pagi kemudian sampai jam 2 malam, kalau mentok takaran rezekinya Allah 100.000 yang kita bawa. Makanya tolong ya, jangan mudah kemudian menghakimi dengan serampangan, orang itu tidak tawakal. Bisa jadi ada Pak orang yang hanya dapat 50.000 tawakal di hadapan Allah, tapi ada orang mendapatkan 4 juta Pak tidak ditawakal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kita bahas definisinya pada poin yang kedua. Makanya kita pahami, ketika kita tahu bahwasanya kelompok yang kedua ada orang yang diuji dengan kemudian kesempitan, dia kemudian susah mencari uangnya, dia kemudian susah mencari pekerjaan, ya. Tapi ketika dia ridho, dia sabar, dia istiqomah, dia tidak menggerutu terhadap irisan takdir yang Allah goreskan dalam kehidupannya, maka kelak dia menjadi orang yang paling lapang dalam kehidupan akhiratnya. Kelompok yang ketiga Pak, manusia yang ketiga dibagi dengan prosentase harta Pak. Ada yang muwasaun lahu fid dunya, mafturun lahu fi akhiratihi. Orang yang Allah lapangkan kehidupan dunianya, tapi sempit kehidupan akhiratnya Pak. Ketika nyari duit gampang, bisnis sukses, jualan laris manis Pak. Tapi harta yang Allah titipkan tidak membawa ketaatan kepadanya Pak, tapi justru dia menjauh Pak. Ketika Allah berikan dia AC yang dulu pernah mungkin bangun sepertiga malam karena gerah hanya pakai kipas, ketika AC sudah dimiliki, kasurnya spring bed, dia sudah menjadi bangkai dan tidak pernah bangun lagi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sebelumnya kemudian hanya pakai sepeda motor, dia kemudian rajin datang ke masjid setiap Sabtu Ahad di Masjid Al-Hidayah. Ketika Allah kemudian berikan mobil, kemudian dia tidak pernah datang ke masjid ketika Sabtu Ahad, datangnya malah ke tempat-tempat wisata. Tidak dilarang Pak ya. Dan kata para ulama, inilah yang paling banyak yang nomor 3. Orang yang Allah lapangkan kehidupannya, tapi justru hartanya menjadikan dia berpaling dan lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu sebelum punya kasur yang empuk Pak, dia selalu bangun jam 2:30 malam. Ketika Allah turun, dia berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya hati-hati.
Orang yang Allah lapangkan kehidupannya, ketika kemudian harta yang Allah titipkan tidak membawa ketaatan menjadi bridging yang dia menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, maka harta itu justru yang akan menyebabkan hisabnya semakin berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, Pak, manusia dibagi dengan persentase harta, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, adalah mafturun lahu fid dunya, mafturun lahu fi akhiratihi. Orang yang Allah sempitkan dunianya dan dia sempit akhiratnya. Di dunianya miskin, kemudian nggak pernah sholat, nggak pernah puasa Ramadan, nggak pernah taklim, diajak sholat, diajak ngaji, nggak ada profit dan keuntungannya, ya. Ini yang keempat. Maka setelah kita memahami bahwasanya manusia berdasarkan persentase harta dibagi menjadi 4, ada orang yang lapang dunianya, lapang akhiratnya sebagaimana Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan. Ada orang yang sempit dunianya tapi lapang akhiratnya. Ada yang ketiga, orang yang kemudian lapang dunianya, sempit akhiratnya. Yang keempat, yang paling sengsara, orang yang sempit dunianya, sempit akhiratnya. Maka kita sekarang akan memahami apa itu makna tawakal dan definisi tawakal, Ustaz. Banyak di antara anak dan antum, Pak, tidak memahami makna tawakal. Maka Syekh Abdul Badawi Al-Khalafi menyebutkan, Pak, tawakal itu termasuk mustalahat, istilah, Pak, yang diserap dalam bahasa Indonesia. Kamu dianggap tawakal ketika kamu memenuhi 3 unsur ini. Ketika 3 syarat ini terpenuhi, maka antum disebut sebagai tawakal. Tapi ketika 3 syarat ini tidak terpenuhi, maka tidak bisa disebut sebagai tawakal. 3 syarat tawakal itu apa, Ustadz? Maka kemudian Syekh Abdul Badawi menyebutkan, tawakal yang pertama syaratnya antum harus kemudian menyandarkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sandarannya itu kepada Allah, Pak. Kalau ada orang yang jualan bakso laris tapi sandarannya kepada dukun dan penglaris, tidak bisa disebut tawakal. Ya. Ada orang yang kemudian masuk kemudian ke perusahaan internasional, Daihatsu, Toyota, Honda mungkin, atau Suzuki, kemudian dia bersandar kepada dukun, maka tidak bisa disebut sebagai tawakal. Tawakal itu syarat pertamanya bersandarnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya perhatikan diri anak dan antum. Jangan mudah memvonis. Ya. Terkadang ada saudara kita yang tukang ojek, Pak, berangkat kemudian setelah subuh jam 5:30, mungkin pulang sebelum asar. Dia kemudian bertawakal kepada Allah ketika menyandarkan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, Pak, syarat tawakal agar kemudian tawakal kita sah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, syarat yang kedua, Pak, yaitu kita harus berikhtiar, Pak, bergerak. Ya. Orang yang tidak bergerak, Pak, maka tidak bisa disebut sebagai tawakal. Ikhtiar ini, Pak, sering dikambing hitamkan, Pak. Banyak kemudian seorang bapak kepala rumah tangga ketika kemudian pulang ke rumah itu selalu di atas jam 12 malam, Pak. Kemudian istrinya berkata, "Ya, Bi, kok pulangmu selalu malam? Kamu berangkat sebelum subuh, anakmu kemudian ketika kamu pulang anakmu sudah tidur. Lu, apakah kamu nggak pengen kemudian mengajari ilmu agama kepada istrimu dan mengajari ngaji kepada anakmu?" Kemudian suaminya mengatakan, "Ini karena saya tawakal kepada Allah." Lu, ingat, Pak, ikhtiar itu ada ukurannya, Pak. Dalam syariat Allah dan syariat Nabi itu ikhtiar itu ada ukurannya, Pak. Ukuran ikhtiar itu sebagaimana apa, Pak? Sebagaimana burung, yaitu berangkat dalam keadaan pagi dalam keadaan perutnya kosong, balik sore, Pak, sebelum maghrib, Pak. Ya, berarti berapa jam? 8 sampai 10 jam. Berarti kalau kita pengen tawakal kita sah di hadapan Allah, tolong jangan kita kemudian berpangku tangan tanpa bergerak. Ya, kita harus bergerak, dan bergeraknya itu sebagaimana burung, Pak. Makanya sampai Nabi SAW bersabda, "Lau annakum tatawakkalu 'alallahi haqqa tawakkulihi." Pak. Seandainya kalian itu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, sebagaimana tawakalnya burung, yaghdu himason wataruhu bitonan, berangkat pagi dalam keadaan lapar, wataruhu bitonan, balik lagi dalam keadaan kenyang, maka Allah akan memberikan rizki kepada anak dan antum. Tawakal itu 8 sampai 9 jam, Pak. Memang ada, Pak, burung kemudian berangkat pagi pulang kemudian larut malam, Pak, jam 12 malam, Pak. Nggak ada, Pak. Maka syarat tawakal yang kedua ikhtiar, Pak. Makanya lihat orang-orang tua kita, Pak.
Orang tua anak dan antum, Pak, nenek kita, kakek kita, Pak, canggah kita, Pak. Dulu ketika hidup itu Masya Allah, Pak, ikhtiarnya itu luar biasa, Pak. Mereka tuh nyari harta tuh nggak ngoyo-ngoyo, Pak. Ya, berangkat, habis kemudian sholat duha, pagi-pagi masih bisa sarapan, masih bisa makan, kemudian ubi, ngopi, Pak. Kemudian berangkat ke sawah, Pak. Sebelum duhur dia udah balik, Pak. Disiapin sama kemudian nenek kita, kemudian nasi. Habis sholat duhur jam 1 balik lagi ke sawah, Pak. Anaknya 12, Pak. Sekolah semua, Pak. Nggak punya angsuran, Pak. Nggak punya kemudian cicilan, Pak. Rumahnya nggak ngangsur sampai 25 tahun, Pak. Hari ini, Pak, anak kita 2, Pak. Anak-anak dan antum 3 mungkin, Pak. Tapi angsuran rumah masih 20 tahun, Pak. Angsuran kemudian mobil masih kemudian 5 tahun, Pak. Padahal anak kita cuma 2, Pak. Ya, tolong perhatikan syarat tawakal. Yang kedua harus ikhtiar, nggak boleh kemudian berpangku tangan dan diam. Ya, maka tolong perhatikan betul. Ya, orang yang kemudian dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dia harus kemudian bergerak. Ya. Makanya banyak orang, Pak, sering mengambing hitamkan tawakal, berangkat sebelum subuh, pulang selalu jam 12 malam. Ketika ditanya istrinya, dia selalu mengatakan ini bentuk ikhtiar dan tawakal saya. Salah, Pak. Ya, tawakal itu harus kemudian takarannya itu sebagaimana burung, antara 8 sampai 10 jam. Ya. Yang ketiga, Pak, syarat agar tawakal kita sah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, harus kita menempuh dengan jalan yang syar'i. 3 syarat ini, Pak. Yang ketiga, jalannya harus syar'i, Pak. Kalau ada seorang model, Pak, kemudian dia membuka aurat, model perempuan dia membuka aurat, kemudian dia viral di mana-mana terkenal, Pak, ditanya oleh seseorang, bagaimana kamu caranya kok bisa terkenal? Ini karena tawakal saya. Maka tidak bisa disebut tawakal, Pak. Karena apa? Jalannya tidak syar'i. Kalau ada maling, Pak, nggak pernah ketangkap KPK, kemudian dia diwawancarai sama reporter, Pak, bagaimana bisa? Kamu kok nggak bisa ketangkap KPK? Maka kemudian maling itu mengatakan, ini karena tawakal saya kepada Allah. Maka kemudian ini bisa disebut sebagai tawakal karena jalannya tidak syar'i, Pak. Ya, makanya tolong, ya, salah satu karakter penduduk neraka, Pak, yang dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah usudun fin nahar wajusah fil lail. Dia menjadi singa di siang hari dan menjadi bangkai di malam hari, Pak. Gak pernah bangun. Dan hari ini banyak sekali, Pak, ketika kita kemudian bekerja, naudzubillah, mengambilnya tidak sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita perlu ingat, Pak, Nabi Adam dikeluarkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala bukan karena KDRT, Pak. Adam dikeluarkan dari surganya Allah bukan karena memukul, Pak. Adam dikeluarkan dari surganya Allah karena apa, Pak? Memakan apa yang Allah haramkan. 1 gigitan tok, Pak. Makanya kalau kita membaca dalam awal-awal surat Al-Baqarah, Pak, Allah berfirmankan wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh-dhalimin. Adam itu, Pak, 1 gigitan tok. Nggak nyampe nambah, Pak, nggak nyampe gelegean kata orang Jawa, Pak, nggak nyampe nanduk, Pak. Cukup bagi Allah mengeluarkan Adam dan istrinya, Pak, ke dunia, Pak. Masya Allah, kita bisa bayangkan, Pak, kalau hari ini anak dan antum kemudian mengatakan tawakal, misalkan ada 2 orang ini sama-sama kerja, Pak, yang satu menjemput untuk rezeki yang halal, yang satu menjemput rezeki yang syubhat dan haram, yang kedua ini tidak bisa disebut sebagai tawakal. Karena apa? Jalannya tidak syar'i. Makanya hati-hati, Pak. Rezeki yang haram itu bahaya sekali, Pak. Antum kemudian bekerja ngorek-ngorek yang syubhat dan haram, ya, wallahi, Pak, pahami betul bahwasanya harta itu konsepnya, Pak, sebagaimana kematian. Harta itu akan mengejar kita, Pak. Allah tidak mungkin mencabut nyawa kita sampai harta kita dicukupkan dan sempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak. Makanya jangan pernah kemudian mengorek-ngorek yang syubhat, yang haram. Ingat, ikhwan, ketika antum hari ini mengorek-ngorek yang syubhat dan haram dan mengatasnamakan tawakal, 1, anak antum tidak akan pernah solih di hadapan Allah dan di hadapan manusia, Pak. Lihat orang-orang solih itu, Pak, lahir dari orang tua yang bersih menjaga lambungnya,
dan dari seorang wanita yang diberikan nafkah yang halal oleh suaminya. Kalau kita pengen anak kita solih, Pak, lihat pekerjaan anak dan antum, Pak. Lihat apa jalan yang kita tempuh ketika hari ini anak dan antum sedang mencari maisha. Ya. Tolong perhatikan betul, Pak. Anaknya tidak akan solih. Masa Ustadz loh, kita buktikan satu persatu, Pak. Ya. Antum pernah dengar, Pak, namanya Nu'man bin Thabit, Pak. Ya. Thabit ini, Pak, seorang penuntut ilmu. Beliau itu ketika menuntut ilmu, Pak, beliau itu mendapatkan buah apel, Pak, kemudian di pinggiran sungai. Ketika itu beliau itu makan. Ketika makan, Thabit ini, Pak, nggak sengaja kemudian tahu, loh, ini bukan buah saya, ini kan syubhat, saya belum minta izin kepada pemiliknya. Ketika ada buah apel yang kemudian di pinggir sungai ini, kemudian ada seseorang kemudian berkata Thabit itu kepada orang itu, siapa pemilik buah apel ini? Kemudian orang yang berjalan itu mengatakan, wahai Thabit, orang yang memiliki buah apel ini orangnya itu di atas sana, yang punya kebun buah apel itu dari sana, karena ini kemudian mengalir dari air kemudian nyampe kemudian ke daratan sini. Thabit, Pak, nggak jadi nuntut ilmu gara-gara satu buah apel ini, minta izin keridhaan pemiliknya, naik ke atas, Pak, sampai kemudian ke pemilik buah apel itu di kebun apel itu. Kemudian Thabit berkata, wahai pemilik kebun apel, aku tadi mendapatkan buah apelmu yang mengalir dari sungai yang jatuh kemudian sampai ke bawah, dan aku tidak sengaja aku memakannya dan sudah habis. Aku meminta keridhaan dan kerelaan agar buah yang aku makan ini betul-betul halal di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan tidak membawa dampak dalam kehidupanku di dunia dan kelak di akhirat. Bayangkan, Pak, satu buah apel. Kemudian pemiliknya tahu ini orang solih. Gak mungkin kalau nggak orang solih. Satu buah apel sampai kemudian mencari pemiliknya ke atas. Kemudian pemilik buah apel ini berkata kepada Thabit, Pak, tidak bisa wahai Thabit, aku tidak akan mengikhlaskan buah apelku sampai satu. Kamu harus menikahi anakku yang ada di rumah, wahai Thabit. Coba, Pak, buah apel dapat seorang istri, Pak. Thabit, Pak, penuntut ilmu, Pak, yang tahu bagaimana konsekuensinya sesuatu yang syubhat dan haram di hadapan Allah, mengiyakan. Oke, deal, saya patuhi kemudian syarat yang kamu berikan, yang penting buah yang aku makan betul-betul kamu ridho dan halal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kamu harus nikahi anakku, wahai Thabit, di rumah. Anakku ini matanya buta, anakku kemudian tuli, anakku kemudian lumpuh. Thabit, Pak, bingung, loh, anaknya buta, tuli, lumpuh, nggak bisa berjalan, suruh nikah dengan aku. Maka Thabit sebagai orang yang taat kepada Allah dan taat dalam sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, gak apa-apa, oke, saya akuin dan saya akan lakukan. Ketika dilakukan, Pak, Masya Allah, dari pernikahan Thabit dengan wanita ini lahirlah anak yang bernama Nu'man bin Thabit, yang hari ini kita kenal dengan nama Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Abu Hanifah itu lahir, Pak, dari seorang bapak, Pak, yang betul-betul menjaga lambungnya dari sesuatu yang syubhat dan haram. Ya, makanya Abdullah bin Mubarak, Pak, seorang tabi'in juga lahir, Pak, dari sesuatu yang halal, Pak, meninggalkan yang syubhat dan haram. Bapaknya, Pak, Mubarak ini, Pak, kerjanya itu penjaga kebun buah delima, Pak. Ketika menjaga buah kebun delima, Pak, pemiliknya seorang qadhi, seorang hakim ini berkata kepada Mubarak, Mubarak, aku amanahkan kebun delimaku ini kepadamu dan aku akan ke kota selama beberapa bulan. Tolong jaga dan rawat kebun buah delima ini. Dirawat sama Mubarak, Pak. Daunnya jatuh diambil, rantingnya jatuh disapu, Pak. Setelah beberapa bulan, Pak, qadhi ini pemilik kebun buah delima ini balik, Pak, dan mengatakan kepada Mubarak, Mubarak, tolong, saya pengen mencicipi hasil kebun buah delima saya. Saya pengen kamu mengambilkan yang manis dan yang kemudian sudah matang. Diambilkan sama Mubarak. Ini wahai majikanku. Ketika dicicipi, Pak, rasanya pahit dan masam. Majikannya berkata, wahai Mubarak, tidakkah engkau tahu mana buah delima yang manis dan mana buah delima yang kecut dan masam, wahai Mubarak? Mubarak kemudian mengatakan, selama ini kamu hanya mengamanahiku untuk menjaga kebun buah delima ini, bukan untuk mencicipi mana yang manis, mana yang kecut, mana yang masam. Dan mulut dan lambungku nggak pernah satu butir pun mencicipi kemudian hasil panen dari kebun buah delimamu. Tahu ini qadhi, Insya Allah,
Setelah itu Pak, dinikahkan lagi sama istrinya, sama anaknya. Coba tadi apel, sekarang buah delima Pak. Habis ini semuanya nyari buah delima Pak kan. Kemudian dinikahkan Pak sama putri Sangkoti ini Pak. Ketika nikah, Masya Allah, lahir anak yang solih bernama Abdullah bin Mubarak. Antum tahu Pak, kisahnya lahirnya Umar bin Abdul Aziz Pak. Dari kemudian nasabnya Umar bin Khattab, ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah yang keberapa Pak? Yang kedua, menggantikan siapa? Prabowo, bukan Pak. Menggantikan Prabowo, menggantikan siapa Pak? Pak Gus, Abu Bakar As-Siddiq Pak. Ya, ketika kemudian Umar bin Khattab ini keliling Pak di Madinah Pak, Masya Allah. Umar itu kemudian berhenti di salah satu rumah penjual susu Pak. Ketika itu kemudian penjual susu itu berkata kepada anaknya, "Nak, tolong campur susu kita dengan air nak, agar untung kita besok lebih banyak daripada hari ini ketika kita jualan nak." Anaknya berkata kepada ibunya, "Bu, Umar bin Khattab itu melarang kita untuk berbuat curang Bu. Dan Allah juga melarang kita untuk berbuat curang sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran." Ketika itu ibunya berkata, "Nak, Umar bin Khattab itu nggak dengar apa yang kita bicarakan malam hari ini. Umar bin Khattab itu sedang tidur di singgasananya, nak, nggak dengar apa yang kita rencanakan malam hari ini." Maka ketika itu anaknya berkata, "Betul Bu, Umar bin Khattab gak dengar apa yang kita bicarakan malam hari ini." Lalu bagaimana dengan robnya Umar bin Khattab yang tidak pernah tidur sedikit pun? Umar Pak, yang berada di luar rumahnya Pak, bergemetar pulang nyari anaknya yang belum nikah, namanya Asim. "Asim, bangun, nikahi penjual susu di pojok kota Madinah yang menjaga lambung dan rahimnya dari sesuatu yang syubhat dan haram." Dari pernikahan Asim dan penjual susu ini Pak, nanti turun memiliki keturunan yang solih bernama Umar bin Abdul Aziz. Orang-orang solih lahir dari seorang bapak yang betul tawakal. Antum mendapatkan gaji 5 juta Pak, tapi tawakal dengan cara yang syar'i itu jauh lebih berkah di hadapan Allah dan di dunia daripada antum mengorek-ngorek yang syubhat 50 juta yang antum bawa tenteng ke rumah. Ya, dampak yang kedua, kalau kita mengorek-ngorek yang syubhat dan haram, jalan ketika kita hari ini bekerja kemudian tidak syar'i, dua Pak, sel-sel ketaatan kita tidak akan aktif. Sel-sel ketaatan kita tidak akan nyala Pak. Sel-sel ketaatan kita justru mati dan padam ketika panggilan ketaatan dari Allah dan Rasul itu berkumandang di telinga kita Pak. Adzan subuh berkumandang, malah nonton Irak lawan Indonesia Pak. Adzan subuh berkumandang, habis nonton Saudi sama Indonesia Pak. Ditungguin mudah-mudahan skornya jadi 4-3, nggak berubah 4-3 Pak. Ya, tolong. Mungkin hari ini anak kita Pak, ketika kita nasihatin, "Nak, Kak, tutup auratmu," kok kemudian anak kita kemudian ngeyel, anak kita belum mau Pak. Mungkin banyaknya sesuatu yang syubhat dan haram ketika kita mencari nafkah kemudian tidak memperhatikan bagaimana syarat tawakal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Istri kita kemudian suka membantah. Anak kita dibangunkan sepertiga malam hanya kencing kemudian balik lagi tarik selimut. Bisa jadi banyaknya yang syubhat dan haram yang nempel dalam lambung anak dan antum sampai hari ini ketaatan itu rasanya hambar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tolong, yang haram itu impactnya Pak, tumbalnya itu gede sekali. Makanya kita tidak bisa disebut sebagai sah orang yang bertawakal ketika jalannya tidak syar'i. Yang ketiga, dampak makanan yang haram yang paling mengerikan lagi Pak, doa kita tidak sudi Allah ijabah Pak. Mana dalilnya? Antum buka Pak, hadis yang ke-10 di Arba'in Pak. Ada seseorang berdoa, "Ya Rob, ya Rob, wahai Robku, wahai Robku, wa mat'amuhu haramun," makanan yang ia makan dari kemudian hasil yang haram. Wa masyarabu haramun, minuman, teh, kopi, sirup yang ia dapatkan dari sesuatu yang haram. Wa malbasu haramun, gamis, kemeja, koko, kurtanya yang ia beli dari rezeki yang haram. Fa anna yustajab, apakah doanya akan diijabah oleh Allah? Mustahil. Allah akan mengijabah permintaan seorang hamba ketika dia sudah berani memasukkan yang haram dan syubhat.
Yang dikhawatirkan kita, Pak, bukan harta dan rizki kita. Rizki itu sebagaimana ajal akan mendatangi anak dan antum, Pak. Antum diserdang ketika jatah antum 5 triliun, Allah akan berikan 5 triliun, Pak. Setelah kita berikhtiar, bertawakal. Kalau jatah antum hanya 10 miliar selama hidup, Allah berikan 10 miliar, Pak. Dan tolong perhatikan, orang bisa disebut tawakal sah di hadapan Allah satu, ketika dia menyandarkan dirinya hanya kepada Allah. Yang kedua, dia harus bergerak dan berikhtiar. Yang ketiga, jalannya harus syar'i. Pada poin yang ketiga, kita setelah memahami tawakal, kemudian memahami bahwasanya tawakal itu merupakan amalan hati, amalan batin, dan jangan mudah memvonis dan menghakimi. Yang ketiga, bagaimana gambaran tawakal itu, Ustadz? Agar saya itu paham. Terkadang orang dijelaskan dalil dan sebagainya itu nggak paham, Pak. Tapi ketika diberi gambaran, dia justru paham. Kita datangkan 5, Pak, gambaran tawakal agar anak dan antum semakin gamblang, Pak. 1, ya, yang harus kita pahami, Pak, bahwasanya orang yang bertawakal pasti akan Allah cukupkan dan Allah memberikan pertolongan, Pak. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat At-Tolaq, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Sekarang kita buktikan. Masa Ustadz Allah akan cukupkan dan Allah akan tolong? Oke, kita buktikan satu persatu, Pak. Kita ambilkan dari Nabi Musa alaihissalam contohnya, Pak. Nabi Musa alaihissalam, Pak, ketika Allah ilhamkan kepada Musa, keluar kamu dari Mesir. Ketika Musa itu keluar dari Mesir, Pak, maka dikejar oleh Fir'aun, Pak. Maka ketika itu Musa itu mentok, Pak. Di depannya Laut Merah, di belakangnya Fir'aun, Pak. Lalu Allah mengilhamkan, Musa, ketokkan tongkatmu. Ketika mentok, Pak, lihat. Ketika mentok, tidak ada lagi sandaran bagi Musa alaihissalam kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah mengilhamkan kepada Musa, ketokkan tongkatmu. Lautan itu kemudian menjadi daratan. Ketika sudah nyampe di ujungnya, ketokkan lagi daratan itu menjadi lautan. Tawakal itu, Pak, akan memberikan pertolongan ketika kita sudah mentok. Sudah tidak ada kekuatan lagi setelah kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana gambarannya Nabi Musa alaihissalam. Contoh yang kedua, Pak, gambaran tawakal yang paling gamblang adalah gambaran tawakalnya Ibrahim alaihissalam, Pak. Khalilur Rahman. Ketika Ibrahim ini dikejar oleh siapa, Pak? Namrud. Tidak ada kemudian musuh para nabi dan rasul kecuali penguasa yang zalim. Musuhnya Musa siapa, Pak? Musuhnya Musa siapa? Abu Janda. Bukan, Pak. Abu Janda belum hidup saat itu, Pak. Musuhnya Musa siapa, Pak? Fir'aun. Musuhnya Ibrahim alaihissalam siapa? Namrud, Pak. Ketika benci sama seseorang, Namrud itu langsung membunuh, memenggal kepalanya. Beda. Namrud memiliki ide. Ide dia Namrud apa? Dibakar. Ketika itu bukan cuma dibakar, Pak. Kayunya dikumpulkan secara kolektif dari penduduk Irak yang berada di Babilonia. Ketika itu ditangkap, Pak. Ketika ditangkap, Katsir rahimahullah dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah itu mengatakan, Pak, Namrud itu, Pak, memerintahkan kepada masyarakat Babilonia yang mereka membenci Ibrahim untuk kemudian mengumpulkan kayu secara kolektif. Sampai Imam Ibnu Katsir itu mengatakan seandainya ada burung yang lewat pada kepulan api itu, burung itu akan matang dan gosong seketika saking tingginya. Maka diceritakan, Pak, oleh Imam Ibnu Katsir bahwasanya ada seorang nenek-nenek, Pak, yang hidup kemudian di pinggir hutan, Pak. Kemudian dia nangis dan sedih ketika mendengar Ibrahim. Ditanya sama cucunya, Nek, kenapa kamu sedih dan kemudian menangis? Apakah mendengar Ibrahim kemudian ingin dibakar? Bukan. Aku sedih dan menangis karena aku tidak bisa menyumbangkan kayu kepada Namrud untuk membakar Ibrahim. Saking bencinya penduduk Babilonia kepada Ibrahim. Ya. Ketika kemudian kayu itu sudah ditumpuk, Nabi Ibrahim itu sudah dinaikkan ke tempat yang tinggi dengan manjanik itu, Pak, maka dibakar. Ketika dibakar, Pak Ibrahim tahu kalau api itu akan menjadi dingin? Gak tahu, Pak. Gak tahu, Pak. Maka ketika dibakar, Pak, Ibunda Sarah, istri pertamanya Nabi Ibrahim, Pak, itu melihat dari kejauhan, tidak bisa menolong. Ketika itu apa doa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Pak, menunjukkan bagaimana tawakalnya beliau kepada Allah? Apa doanya, Pak?
Hasbunallah wa ni'mal wakil. Bukan Allahumma barik lana fima razaqtana, Pak. Bukan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hanya kepadamu ya Allah aku memohon pertolongan. Lalu Allah mengilhamkan kepada api, ya naru kuni bardan wasalama. Wahai api, jadilah kamu dingin dan menyelamatkan. Kenapa Allah mengatakan bardan wasalaman, Pak? Dingin dan menyelamatkan. Karena dingin saja, Pak, bisa jadi mematikan, Pak. Berapa banyak orang di kutub Antartika sana, Pak, ketika kedinginan minus 15 derajat Celcius meninggal dunia. Ya naru, wahai api, jadi dingin kamu. Ibrahim kemudian diselamatkan di bakaran neraka. Yang ketiga, Pak, gambaran tawakal menurut Imam Ibnu Qayyim rahimahullah yang paling cantik terjadi pada Musa ketika kecil. Antum ketika baca sirahnya Nabi Musa itu luar biasa. Lihat, beliau mengatakan gambaran tawakal yang paling cantik menurut Imam Ibnu Qayyim rahimahullah adalah gambaran tawakalnya ibunya Musa ketika Musa itu kecil. Lihat, saat itu Pak Fir'aun, Pak, mengatakan dan mengumumkan kepada seluruh masyarakatnya, siapapun yang lahir bayi laki-laki dari rahim kalian wahai para wanita, maka saya akan penggal kepalanya. Ya, kalau perempuan diizinkan hidup, Pak. Fir'aun itu membangun detasemen, Pak, membangun intel di setiap daerah RT RW itu dibangun intel, Pak. Kalau ada wanita lahir, kalau lihat laki-laki penggal kepalanya. Ketika itu, Pak, Allah mentakdirkan kepada ibu Musa alaihissalam, Pak, lahir seorang anak. Tahu resikonya bakal penggal sama Fir'aun. Kan? Apanya Ciliwung, Pak, sama Kali Sunter nggak ada apa-apanya Kali Sunter, Pak. Sungai Nil itu gede, Pak. Anda bisa searching di YouTube, jangan lihat Jokowi aja, Pak, ijazah terus ya, lihat Sungai Nil, Pak. Mosok sih Sungai Nil gede, Ustaz? Deras, Pak, kencang, gede, Pak. Ya, ketika itu lihat tawakalnya ibunya Musa, dan ini paling cantik menurut Imam Ibnu Qayyim. Beliau itu kemudian menyiapkan keranjang, Pak. Bayi yang baru lahir dari perutnya ibunya Musa dialirkan dan dihanyutkan di Sungai Nil. Lihat, ketika ibu Musa sudah menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, bayi yang kecil, Musa kecil ini dengan ranjangnya, Pak. Allah jadikan ini masuk, Pak, ke pemandiannya Asyah binti Muzahim. Siapa Asyah binti Muzahim, Pak? Istrinya Fir'aun. Bukan cuma masuk, Pak, Allah ilhamkan kepada Asyah binti Muzahim. Asyah, suka kamu dengan bayi ini? Suka kamu? Dijadikan suka Asyah binti Muzahim, Pak. Ketika suka, dia nego pada suaminya. Mas, tolong, khusus bayi laki-laki ini jangan kamu bunuh. Kalau yang lain mau terserah kamu. Yang laki-laki ini tolong jangan dibunuh, bayi yang laki-laki ini, khusus bayi laki-laki ini. Fir'aun memberikan kekhususan pada Musa kecil ini. Maka ketika itu, Pak, Musa dijadikan nangis oleh Allah. Nangis Musa, nangis. Ketika nangis, kemudian Asyah binti Muzahim ini kemudian bingung. Membuka kemudian airnya, kemudian tidak ada yang cocok, Pak. Kemudian permaisuri-permaisuri dayang-dayangnya yang berada di istana Fir'aun itu nggak ada yang cocok. Nggak ada yang cocok, dia nangis, mau minta ASI. Maka ketika itu Asyah membuat pengumuman dan sayembara, Pak. Wahai penduduk Mesir, siapapun kalian yang bisa menyusui bayi kecil ini, maka saya akan angkat menjadi ibu angkatnya dan dia berhak tinggal di istana. Maka dibuat sayembara, Pak. Ibu-ibu yang berada di Mesir itu pada antri. Ketika antrian pertama bukan ibunya Musa, maka kemudian Allah mengilhamkan, Musa, tutup mulutmu karena itu bukan air susu dari ibumu. Ibu yang kedua bukan wanita yang lain, bukan. Tibalah ibunya Musa. Ketika ibunya Musa, Pak, sudah di depan Musa, Allah mengilhamkan kepada Musa, Musa, buka mulutmu, itu ibumu wahai Musa alaihissalam. Ketika itu, Pak, Musa kemudian membuka mulutnya dan ibunya bertemu dengan Musa ketika dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah jaga Musa dan ibunya.
Gambaran tawakal yang paling cantik menurut Imam Ibnul Qayyim adalah tawakalnya ibunya Musa ketika menghanyutkan Musa di Sungai Nil. Maka tolong. Yang keempat, Pak, gambaran tawakal yang paling cantik, yang paling indah juga, Pak, terjadi pada ibunda Hajar, istri yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu, Pak, dakwahnya di 3 tempat. Satu di Babilonia, kemudian pindah ke Palestina, kemudian pindah ke Bakkah. Nah, ketika di Palestina ini, Pak, ibunda Sarah mencarikan ibunda Hajar untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika itu, Pak, ibunda Hajar dan Ismail kecil serta Nabi Ibrahim pindah ke Bakkah, yang hari ini kita kenal dengan nama Mekkah, Pak. Kemudian ketika itu Nabi Ibrahim, Pak, naik kemudian kudanya dan mengarah ke Palestina, Pak. Ketika mengarah ke Palestina, ibunda Hajar berkata, apakah ini perintah datang dari Allah? Nabi Ibrahim kemudian mangguk, Pak. Iya. Kemudian ibunda Hajar, Pak, bisa kita bayangkan, saat itu Mekkah, Pak, belum ada peradaban manusia, Pak. Dengan apa? Tidak ada sumber air saat itu, Pak. Tidak ada manusia yang tinggal saat itu, Pak. Maka ketika wanita ini, ibunda Hajar ini, Pak, tinggal dengan kemudian Ismail alaihissalam, Pak, di Bakkah, Pak. Lihat, ketika perbekalan mereka sudah habis, ibunda Hajar kemudian lari, Pak, dari sofa balik lagi ke Marwah. Sampai 7 kali itu tidak mendapatkan air. Ternyata air justru muncul dari mana, Pak? Dari bawah telapak kakinya Ismail alaihissalam. Tawakal. Dan yang kelima sebagai penutup, Pak, ada seorang ikhwan, dan ini kisah nyata. Beliau tinggal di Bekasi, Pak. Ikhwan ini pekerjaannya, Pak, hanya jualan buku. Beliau itu berjualan buku. Ketika ada kajian Pak Ustadz di Bekasi, Jakarta, beliau itu selalu kemudian menjual buku di luar masjid. Kemudian beliau itu, Pak, terkadang empat anak. Allah, Pak, saya ngambil ibrah dari beliau, Pak. Beliau itu jualan buku, Pak, muter gitu, tawarkan ke orang, tawarkan ke orang. Tapi masya Allah, dengan 4 anak, Pak, rumah masih ngontrak, Pak. Beliau itu tidak pernah ketinggalan ketika itikaf pada 10 hari terakhir, Pak. Dan beliau ketika itikaf itu terkadang ketemu, Pak. Ketika kemudian saya tanya, antum itu sabar ya? Sabar antum? Enggak Ustadz, saya ini bersyukur. Lu sabar antum. Kadang antum kemudian jualan, kadang nggak ada yang beli, kadang ditolak sama DKM-nya, nggak boleh kemudian jualan di pelataran masjid, di luar masjid nggak boleh. Saya bersyukur Ustadz. Kenapa antum mengatakan bersyukur? Karena saya setiap harinya bisa menata tawakal saya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah yang mencukupkan. Masya Allah, orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan memberikan. Mentok. Kapan pertolongan Allah akan turun, Pak? Ketika sudah mentok. Ya. Ketika sudah mentok, Allah akan turun. Sebagaimana Musa, sebagaimana Ibrahim, sebagaimana Ibnu Hajar, sebagaimana orang soleh, sebagaimana antum, mereka selalu mendoakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan yang ini. Lebih kita diskusikan tentang tawakal. Tawakal, 1, tawakal adalah amalan hati. 2, tawakal definisinya maknanya adalah menyadarkan diri kepada Allah dengan bertakwa ikhtiar, segalanya harus syar'i. Yang ketiga, gambaran tawakal tadi adalah istilah Nabi Musa alaihissalam, istilah Ibrahim alaihissalam, istilah Hajar dan Ismail.
apa orang itu kalau orang itu